Siapkan tisu kalian karena hari ini sejarah tercipta. Setelah bertahun-tahun terpisah oleh tembok rahasia dan air mata, Denada akhirnya bertemu langsung dengan putra kandungnya, Resa, dalam sebuah pertemuan rahasia yang sangat intim di Jakarta Selatan. Suasana pecah seketika saat pelukan pertama mereka terjadi. Tangis histeris tak terbendung lagi saat Resa memanggil Denada dengan sebutan ibu untuk pertama kalinya. Tidak ada kamera, tidak ada pengacara, hanya ada kejujuran luar biasa tentang rahasia masa lalu yang selama ini dipendam Resa sendirian. Apa sebenarnya yang dikatakan Resa hingga membuat Denada syok dan menangis terseduh-seduh? Simak pengakuan eksklusif pihak manajemen yang menyaksikan langsung momen haru biru yang menjadi kado terindah Ramadan tahun ini. Pertemuan antara Denada dan putra kandungnya, Resa, akhirnya terlaksana secara tertutup dan sangat terjaga privasinya dari kejaran media massa. Keputusan untuk menggelar pertemuan ini tanpa kehadiran kamera bertujuan agar ikatan batin yang sempat terputus bisa terjalin kembali dengan tulus dan murni. Pihak manajemen Denada menegaskan bahwa suasana intim ini adalah permintaan khusus dari Resa agar mereka bisa berbicara dari hati ke hati tanpa gangguan pihak luar. Kehadiran media yang sempat mencium kabar ini membuat pihak keluarga merasa terkejut karena awalnya mereka ingin menjaga kesakralan momen tersebut. Keberhasilan pertemuan rahasia ini menjadi bukti bahwa kedua belah pihak memang memiliki niat yang sangat besar untuk memperbaiki hubungan yang selama ini didera berbagai macam isu miring. Suasana haru biru seketika menyelimuti ruangan saat Denada dan Resa pertama kali bertatap muka secara langsung setelah sekian lama terpisah. Begitu Resa melangkah masuk ke dalam ruangan, Denada tidak mampu lagi membendung air matanya dan langsung mendekap erat tubuh putra tercintanya tersebut. Resa pun membalas pelukan sang ibu dengan penuh emosi, menciptakan sebuah pemandangan yang sangat menyentuh hati bagi siapapun yang menyaksikannya di sana. Isak tangis keduanya pecah sebagai bentuk pelepasan kerinduan yang mendalam serta beban batin yang selama ini mereka pendam masing-masing. Momen pelukan ini menjadi simbol runtuhnya tembok pembatas yang selama ini menghalangi komunikasi antara ibu dan anak. Keajaiban pertemuan ini dianggap sebagai kado terindah di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Untuk memastikan agar komunikasi dalam pertemuan ini berjalan dengan lancar dan kondusif, pihak Denada sengaja menghadirkan seorang psikolog bernama Ricis. Kehadiran pihak netral ini sangat krusial, mengingat adanya tumpukan emosi dan trauma masa lalu yang mungkin saja bisa meledak jika tidak ditangani secara profesional. Psikolog berperan sebagai jembatan yang membantu mencairkan suasana kaku sehingga dialog antara ibu dan anak ini bisa mengalir dengan lebih alami dan terbuka. Dengan bimbingan yang tepat, Denada dan Resa dapat menyampaikan isi hati mereka tanpa perlu merasa saling menghakimi atau merasa tertekan satu sama lain. Langkah ini diambil sebagai bentuk keseriusan Denada dalam menata kembali hubungan keluarga yang lebih sehat di masa depan. Fokus utama dari pendampingan ini adalah pemulihan mental bagi kedua belah pihak, agar tidak ada luka lama yang tertinggal. Dalam percakapan yang sangat mendalam tersebut, terungkap fakta mengejutkan bahwa sebenarnya Resa sudah mengetahui status hubungannya dengan Denada sejak lama. Selama bertahun-tahun, Resa memilih untuk memendam pengetahuannya tersebut karena adanya rasa takut dan keraguan untuk bertanya langsung kepada sang ibu. Ia merasa khawatir jika pertanyaannya justru akan merusak tatanan hidup yang sudah ia jalani selama ini bersama keluarga yang mengasuhnya di Banyuwangi. Di sisi lain, Denada juga mengakui bahwa dirinya selalu dihantui rasa ketakutan akan penolakan atau kebencian dari Resa jika ia mengungkap kebenaran terlalu dini. Kejujuran yang akhirnya terucap dari mulut Resa ini menjadi momen krusial yang melegakan hati Denada, karena beban rahasia itu kini telah sirna. Keduanya kini bisa melangkah maju tanpa ada lagi ganjalan rahasia besar yang menyelimuti hubungan mereka. Sebagai bentuk tanggung jawab dan rasa kasih sayang, Denada secara terbuka menawarkan Resa untuk tinggal bersamanya di Jakarta daripada harus terus mengekos. Denada telah menyiapkan sebuah rumah yang letaknya tepat di sebelah kediamannya agar ia bisa lebih dekat dan memantau perkembangan putranya setiap hari. Tawaran ini disampaikan dengan sangat lembut, memberikan kebebasan penuh kepada Resa untuk mempertimbangkan kenyamanan dan kesiapannya sendiri. Denada ingin memastikan bahwa Resa merasa memiliki rumah yang nyata dan keluarga yang selalu siap mendukung setiap langkah perjalanan hidupnya. Meskipun Resa belum memberikan jawaban pasti saat itu, ia memberikan respon positif dan berjanji akan memikirkan tawaran tulus dari ibundanya. Keinginan Denada untuk menyatukan kembali kepingan keluarga yang terpisah ini menunjukkan betapa besar harapan sang ibu untuk masa depan. Denada menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan total terhadap segala cita-cita dan rencana karir yang ingin ditempuh oleh Resa di masa depan.
Dalam obrolan tersebut, Reza banyak bercerita mengenai ambisinya untuk berkarya dan membangun masa depan yang cerah di dunia industri hiburan atau bidang lainnya. Denada mendengarkan dengan seksama setiap aspirasi putranya dan berjanji akan menjadi pendukung utama dalam mewujudkan semua impian-impian besar tersebut. Tidak hanya sekadar kata-kata, Denada siap memberikan fasilitas dan bimbingan agar Reza bisa berkembang menjadi pribadi yang sukses dan mandiri. Dukungan ini menjadi bukti nyata bahwa meskipun mereka sempat terpisah, naluri seorang ibu untuk melihat anaknya berhasil tetap tidak pernah luntur. Reza terlihat sangat lega dan bersemangat setelah mengetahui bahwa ia kini memiliki sandaran yang kuat untuk mengejar mimpinya. Salah satu poin paling mengharukan dalam pertemuan tersebut adalah keinginan besar Denada untuk segera memperkenalkan Reza kepada adiknya, Aisyah, di Singapura. Denada mengajak Reza untuk berkunjung ke sana agar mereka bisa membangun ikatan persaudaraan yang selama ini tidak pernah dirasakan oleh kedua anaknya itu. Meskipun menyadari bahwa proses ini membutuhkan waktu dan penyesuaian mental, Denada mengharap momen Lebaran bisa menjadi waktu yang tepat untuk bersatu. Reza menyambut ajakan tersebut dengan tangan terbuka, namun tetap harus menyesuaikan dengan jadwal pekerjaan dan kegiatannya yang ada di Indonesia. Pertemuan antara kakak dan adik ini diprediksi akan menjadi babak baru yang sangat emosional bagi perjalanan hidup keluarga besar Denada. Keinginan untuk menyatukan semua anaknya di bawah satu atap kasih sayang adalah doa terbesar Denada yang mulai menampakkan titik terang. Meskipun suasana sedang penuh emosi, hubungan komunikasi dengan keluarga yang selama ini melawat Reza di Banyuwangi tetap terjaga dengan sangat baik dan harmonis. Reza sempat melakukan panggilan video dengan Tante Ratih untuk memperlihatkan momen kebersamaannya dengan Denada yang sedang berlangsung saat itu. Denada pun turut menyapa dan berbincang dengan Tante Ratih, menunjukkan rasa hormat dan terima kasihnya atas segala kasih sayang yang diberikan kepada Reza. Pemandangan ini menepis semua spekulasi miring mengenai adanya keretakan atau persaingan antara ibu kandung dan pihak keluarga pengasuh Reza. Semua pihak sepakat untuk saling merangkul demi kebaikan dan kebahagiaan Reza, tanpa ada rasa egois yang menghalangi niat baik tersebut. Semangat kekeluargaan yang ditunjukkan dalam panggilan video itu memberikan rasa tenang bagi semua orang yang terlibat dalam konflik ini. Puncak dari pertemuan dramatis ini adalah momen di mana Denada dan Reza saling meminta maaf atas segala kehilafan dan luka yang terjadi di masa lalu. Reza dengan rendah hati meminta maaf kepada ibunya atas segala tindakan atau perkataan yang mungkin pernah menyakiti hati sang bunda selama ini. Denada pun melakukan hal yang sama. Ia memohon maaf kepada Reza karena tidak bisa hadir sepenuhnya dalam setiap momen pertumbuhan putranya tersebut. Dialog permohonan maaf ini dilakukan dengan sangat tulus sehingga menciptakan aura kedamaian yang sangat terasa di dalam ruangan pertemuan. Mereka menyadari bahwa terus menyimpan dendam atau rasa bersalah hanya akan menghambat kebahagiaan yang seharusnya mereka dapatkan sekarang. Proses rekonsiliasi ini menjadi langkah awal yang sangat krusial bagi mereka untuk membuka lembaran baru yang lebih suci. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, pertemuan ini dianggap sebagai berkah luar biasa yang akan mengubah cara mereka merayakan momen Lebaran di tahun-tahun mendatang. Denada berharap agar kedepannya mereka bisa fokus menata masa depan yang lebih indah, tanpa perlu lagi menoleh ke belakang dengan rasa penyesalan. Reza pun terlihat lebih tenang dan memiliki semangat baru setelah berhasil menyelesaikan konflik batin yang selama ini menghimpit jiwanya yang muda. Publik dan para pendukung setia keduanya diharapkan bisa terus mendoakan agar hubungan ibu dan anak ini tetap langgeng dan semakin kuat setiap harinya. Lembaran baru ini diisi dengan komitmen untuk saling menjaga, menghargai, dan mencintai sebagai satu kesatuan keluarga yang utuh, meskipun pernah terpisah. Semoga kisah dramatis antara Denada dan Reza ini bisa menjadi inspirasi tentang kekuatan maaf dan kasih sayang sejati seorang ibu.